itu adalah pelaku nepotisme. Sudah dilaporkan ke Bareskrim, Mabes Polri, sudah. Nggak percaya ya. Bareskrim harus memproses. Nepotisme adalah kejahatan. Bisa diberi sanksi. Jokowi, Kaisang, Gibran, Anwar Usman 12 tahun penjara. Perang hukum harus berjalan. Yang kedua, perang politik. Hak angket ini perang politik. Kita rakyat harus dukung hak angket. Biarlah saudara-saudara kita berjuang di parlemen. Kita berjuang mendukung hak angket dalam proses politik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berdiri bukan sebagai representasi dari mahasiswa yang notabene adalah agent of change, tapi saya berdiri sebagai lokomotif pemersatu bangsa, sebagai penyambung lidah rakyat yang menyampaikan bahwasanya demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan demokrasi diperkosa oleh oligarki yang kemudian menyatakan sikap bahwasanya mereka adalah orang yang menabrak konstitusi secara terang-terangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, melalui kajian panjang tentang demokrasi di Indonesia, saya dengan beberapa kelompok mahasiswa yang kemudian berbaur bersama rakyat menyebut hari ini politik yang dianut atau sistem politik yang dianut oleh Jokowi adalah sistem politik rimai, saudara-saudara sebangsa setanah air. Kenapa politik rimai? Politik rimai dimulai dengan politik dinasti, lalu politik imitasi, lalu politik gratifikasi. Semuanya serba rimai, saudara-saudara sebangsa setanah air. Politik dinasti seperti apa? Bobi Nasution, Kaisang meluaskan anaknya jadi cawapres. Betul atau tidak, teman-teman? Itulah politik dinasti yang harusnya tidak ada dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Lalu kemudian bagaimana dengan politik imitasi? Politik imitasi merepresentasikan bahwasanya segala sesuatu yang ada dalam pemerintahan Indonesia adalah sesuatu yang palsu dan tidak memiliki legitimasi, saudara-saudara sebangsa setanah air. Apa yang tidak memiliki legitimasi hari ini? Yang tidak memiliki legitimasi adalah ijazah dari Presiden Republik Indonesia yang harus teman-teman garis bawahi sekarang ini, teman sekalian. Sampai sekarang tidak bisa menunjukkan elektabilitas bahwasanya saya punya ijazah, tidak bisa menunjukkan. Sampai orang yang kritik kepada dia diupayakan untuk dibungkam. Tapi teman-teman, berangkat dari pembungkaman tersebut, teman-teman perlu garis bawahi, Bapak Ibu perlu garis bawahi bahwasanya tahun 98 Wiji Tukul pernah menitipkan pesan kepada seluruh mahasiswa dan seluruh elemen-elemen yang melawan bahwasanya apabila usul ditolak tanpa ditimbang, dituduh subversif dan mengganggu kenyamanan, maka hanya ada satu kata, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apa satu kata tersebut? Lawan, 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 lawan. Dan hari ini lawan, 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 lawan. Apa yang kita lawan hari ini, teman-teman sekalian? Yang kita lawan adalah keberingasan oligarki untuk memenuhi birahi-birahi politik mereka, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan apabila hari ini kita memilih diam, seperti apa yang disampaikan oleh orator sebelumnya, apabila kita memilih diam, kecurangan akan bergulir seperti bola salju, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Di tahun-tahun berikutnya akan menjadi kecurangan dan akan terjadi penerimaan di masyarakat. Dan itulah yang harusnya tidak bisa kita jaga dan tidak bisa menjadi stimulus yang baik untuk masyarakat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya tidak banyak menyampaikan orasi saya pada kesempatan kali ini. Saya cuma ingin menitipkan pesan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saudara-saudara sekalian tetap masifkan gerakan teman-teman kita sampai puncaknya pada tanggal 8. Saya bersama mahasiswa yang ada di Jakarta, kita akan konsultasikan pada puncak tanggal 8 nantinya. Kita akan duduk DPR MPR, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Satu hal penting yang perlu diingat. Apabila hukum tidak kunjung ditegakkan, saudara-saudara sebangsa setanah air, maka jangan tanyakan apabila keadilan mencari jalannya sendiri. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, maju terus dan menang, tanah air atau mati, sebab mundur adalah sebuah pengkhianatan. Iskariman al-mut jailan, hidup mulia atau mati saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Insya Allah kalau ini meletus, saya ganti ini dengan senapan serbu. Saya pakai kembali helm saya, insya Allah, karena itu untuk anak cucu. Dan ketiga, juga saya sangat memberikan apresiasi kepada gerakan kedaulatan ini, karena itu tugas pokok TNI, bukan cuma demokrasi, tapi kedaulatan. Ya, entar kita akan lawan itu sampai kapanpun, selama
kita melakukan gerakan ini, saya yakin Jokowi tidak akan pernah menginjakkan Jakarta. Dia ke Cina sekarang karena ada gerakan kita. Nanti dia ke Australia, dia akan ada ke gerakan kita. Jadi udah nggak usah lagi kita sopan-sopanan lagi. Negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tidak, negara ini rusak. Jadi harus diperbaiki secara total. Total harus kita pakai. Kalau di Amerika itu dia katakan dengan pattern 3 hal yang bisa menangkan pertempuran: keberanian, keberanian, dan keberanian. Itu modal dasar kita. Kapanpun kita lakukan ini sampai kita berhasil, Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, karena gerakan ini disebut gerakan pembela kedaulatan. Itu jadi bukan sekadar pembela demokrasi, tapi pembela kedaulatan. Tanpa kedaulatan, anak cucu kita yang akan datang habis akan ditelan oleh kawan kita dari Cungkuang itu di atas. Ya. Oleh karenanya mari kita berjuang, mari teruskan lagi perlawanan ini, dan jangan bosan-bosan. Saya ingatkan karena apa? 98 ini juga yang buat saya setuju. Ini salah satu posko dari 4 poskoan di 98. Jadi mungkin kita start dari sini, insya Allah akan berhasil seperti tahun 98. Nah, itulah sejumlah aksi dari para demonstran, mulai dari kalangan mahasiswa, baik itu sebagian rakyat Indonesia, efek perilaku Jokowi sehingga mengundang kemarahan-kemarahan dari berbagai masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh lainnya, dan bahkan Letjen TNI Purnomo Soeharto juga ikut turun gunung melawan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini saya kira tanda-tanda berakhirnya karir Pak Jokowi dan juga keluarganya yang berada di Solo. Menarik untuk kita nantikan, apakah akan terjadi reformasi jilid 2 atau tidak. Kita patut menantikan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan kita berharap semoga negara kita baik-baik saja, dan semoga carut marut yang saat ini terjadi di negeri kita bisa terselesaikan, bisa kondusif, bisa menjadi negara yang damai seperti kemarin-kemarin. Itu adalah harapan kita bersama, dan tentu kita berharap penuh agar kiranya bisa mengadili orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan yang memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadinya. Itu adalah harapan yang paling kita nantikan. Baiklah, saya kira hanya itu untuk kawan-kawan dan juga masyarakat yang berjuang demi negara ini, berjuang demi keadilan. Tetaplah semangat, dan juga terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.